siapapun memiliki kesempatan untuk mencapai sukses. Saya akan undang orang-orang yang memulai karirnya dari bawah, orang-orang yang kehidupannya dulu sulit, tapi sekarang mereka sudah berhasil. Kita mulai dengan Pak Haryanto. Pak Haryanto, apa kabar? Baik, Om. Kalau orang segagah ini dengan baret seperti ini, Anda tentara bukan? Siap. Ush, kalau gitu saya harus ini. Artinya dulu tentara. Tentara. Sekarang pengusaha. Purnawirawan. Oh, purnawirawan yang pengusaha. Oke, silakan duduk. Kalau Anda aslinya dari mana? Dari Kudus, Om. Kudus, Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Asli? Asli. Pekerjaan orang tua dulu apa ya, kalau boleh tahu? Buruh, Om. Jualan di pasar, jualan daging, Om. Ini ayah berarti ya? Ibu. Oh, ibu. Ibu. Apa yang dikerjakan ibu? Kita belanja dari daging A dijual ke pasar gitu. Jadi cari untung. Kalau ayah? Ayah itu buruh kasaran, Om. Ya, ayah itu dulu kerjanya mocok-mocok. Kalau ada orang ngasih kerjaan seperti bersihin tulang-tulang gitu loh, tulang-tulang kebu, bulang gitu. Kalau ada lowong, ada yang ngajak, baru kerja. Kalau enggak yang nganggur di rumah. Oh, apa bisa disimpulkan berarti kehidupan Anda dulu sulit secara ekonomi? Sangat sulit, Om. Oh, bukan sulit tapi sangat sulit. Anda berapa bersaudara? 9. Kalau pendidikan Anda dulu apa? Saya sekolah teknik cukup ST ya. ST ya, sekolah teknik. Setelah dengan SMP. Ini buat teman-teman yang usianya masih muda nggak ngerti nih. ST itu setingkat SMP ya. SMP, Om. Kalau dulu ada SKP ya. SKP itu Sekolah Kepandaian Putri, sekolah teknik, baru SMP. SMP itu umum. Oke. ST aja. ST, Om. Nggak sampai STM naik kan? STM saya tidak lulus karena nggak punya uang untuk biaya sekolah. Bukan karena nggak pintar ya? Ya pintar, kawan-kawan 3 tahun, selesai saya setahun lulusnya. Tapi nggak ada ijazahnya. Karena nggak selesai. Dengan kondisi seperti itu, sekarang pekerjaan Anda apa? Saya pimpinan perusahaan PO Haryanto, BIS Haryanto. Perusahaan otobus Haryanto. Iya. Dan itu ada namanya di jaket Anda ini, jas. Haryanto. Berarti Anda bukan bekerja di situ, tapi Anda yang punya? Siap, Om. Berapa banyak tuh armadanya? Insya Allah ada 250-an. Tapi ini anak STM nggak lulus itu ya? Iya. Punya bus 250 sekarang. Jadi kesimpulannya jangan lulus STM supaya bisa jadi pengusaha sukses gitu. Enggak gitu. Jangan. Ini jangan-jangan anak bilang, oh begitu ya, begitu. Bukan. Ini bercanda. Baik, sebelum kita lanjutkan, ikuti dulu tayangan berikut ini. Perusahaan otobus Haryanto atau PO Haryanto, transportasi darat antar provinsi di Pulau Jawa dan Madura sudah banyak dikenal di masyarakat. Perusahaan bus yang diambil dari nama pemilik bus yaitu Haryanto ini mulai dirintis sejak tahun 2002. Sebelum terjun ke dalam usaha transportasi bus, Haryanto adalah seorang anggota TNI Angkatan Darat Tangerang. Memiliki mimpi besar untuk terus membawa hidup keluarganya menjadi lebih baik. Dirinya pun bekerja ekstra untuk mewujudkannya. Sepulang dinas, pria kelahiran Kudus 17 Desember 1959 ini menyempatkan diri untuk menjadi supir angkutan kota hingga larut malam. Tidak berhenti di situ saja, dirinya menabung dan mengembangkan kompetensi dirinya dengan membeli angkot secara kredit. Perlahan tapi pasti, dirinya terus meningkatkan jumlah angkot yang mencapai ratusan unit sebelum dirinya memutuskan untuk berpindah usaha menjadi usaha transportasi bus pada tahun 2002. Yang awalnya hanya memiliki 5 bus, kini jasa angkutan penumpang darat dan pariwisata yang berasal dari Kudus, Jawa Tengah ini sudah memiliki lebih dari 250 bus
dan mempekerjakan lebih dari 1.200 karyawan. Kalau saya pribadi memang dari kecil diasuh Pak Haji Haryanto, sekolahkan sama Bapak dipondokkan. Dari awal sebelum ada bis saya sudah ikut Pak Haji Haryanto dan sampai sekarang alhamdulillah selama ikut Pak Haryanto ini sebagai sosok seorang pimpinan juga menjadi orang tua yang bisa menjadi panutan dalam kehidupan zahir maupun batin. Seorang motivator, seorang pimpinan yang mungkin tidak bisa atau tidak ada ditemukan sosok orang tua seperti Pak Haryanto juga. Tidak hanya terus meningkatkan armada dan jumlah karyawannya, layanan PO Haryanto pun diakui kualitasnya saat meraih penghargaan dari Kementerian Perhubungan RI untuk kategori bus akap non-ekonomi pada tahun 2019. Kesuksesan yang diraih Haryanto tak lepas dari komitmennya untuk menjadikan usahanya sebagai ladang ibadah. Sampai saat ini Haryanto kerap menyantuni lebih dari 5.000 anak yatim piatu. Haryanto juga berkomitmen untuk terus mendirikan masjid. Biasanya kalau di desa, di kampung, ya di daerah-daerah, kalau lahir dari keluarga miskin, apalagi sangat miskin, berarti anak-anak ikut membantu mencari nafkah, begitu ya? Kalau Anda? Ya, saya waktu kecil jualan es keliling, dan saya waktu kecil juga saya untuk ngarit ya, nyari rumput kita Nyari jual, rumput. kita jual buat makan. Dan yang waktu kecil juga saya pernah jadi cleaning service ya, pembersih hotel. Ini umur-umur berapa itu ya? Ya waktu itu SD, saya SD sambil bekerja. SD udah cari. SD sambil bekerja karena saking nggak punyanya orang tua. Terus dulu masuk ST, itu atas keinginan atau pilihan orang tua? Ya saya dulu cita-cita saya memang pengen jadi ABRI, Om. Oh, masuk tentara? Ya. Oke, terus? Saya masuk SD lah saya di situ. Oh, oke. Jadi waktu ini kan nggak punya ijazah SMA atau STM kan? Tidak. Ya, Pak. Terus kerja apa sesudah itu? Ya saya waktu itu pernah jadi kuli bangunan ya. Oh, nambah lagi nih kuli Ya, bangunan. jadi kuli bangunan. Saya waktu itu masih ingat gaji saya itu Rp400 ya. Itu saya makannya cuma yang 200 saya buat makan, dapat nasi kucing ya, nasi seperti itu, teman-teman itu hanya ikannya sama ada ikan seperti udang satu sama tahu gitu. Minum saya pakai sumur pompa, Om. Ush, Sumur pompa itu dulu kan pakai dragon ya, iya. pompanya dragon ya. Itu yang diminum. Iya, minumnya pakai gelasnya pakai topi. Kalau di tempat terik matahari. Kok masih hidup ya hari ini? Ya alhamdulillah. Om. Itu kan mentah, air mentah. Iya, Itu. Apalagi karena kita dipadain tulus topi. saja yang adanya itu. Jadi sedemikian susahnya. Iya, Tapi alhamdulillah. Anda tadi bilang kan masuk tentara ya? Iya. Posisi atau pangkat Anda pertama masuk tentara apa ya? Oh, pangkat saya paling gagah, Om. Apa itu? Prajurit 2. Yang merah itu loh. Es Paling balok. gagah ya. Itu paling gagah, paling takutin orang. Soalnya nggak bisa dialog kalau gitu biasanya. Kayak tugas Anda apa ya selama di tentara? Tugas saya pengemudi. Pengemudi kendaraan apa itu? Ya, saya dulu bawa Rewo, bawa Panzer, bawa Meriam ya. Panser di Bawa belakang Meriam atau ya. Anda yang bawa Meriam. Oh. Ya, bawa Meriam, setirnya setir kiri dulu tuh. Wish. Itu berapa lama jadi tentara ya? Saya 20 tahun ya, pensiun Purnawirawan, ngajukan Purnawirawan, alhamdulillah disetujui, saya di situ baru kita banting setir. Tunggu. Ini kan setelah itu Anda menikah ya? Iya. Kehidupan Anda dengan istri bagaimana dengan kondisi ekonomi waktu itu? Nah, disitulah saya mau nggak mau harus berpikir ke depan, bagaimana cara kita harus bisa menghidupin keluarga. Ini dari batalion jam 2 selesai apel, saya istirahat sebentar, saya nyari sampingan, Sebagai? nyopir angkot, ya sampai malam. Untuk nyari tambahan. Tambahan, karena waktu itu tentara gajinya masih 18.000 ya, tahun 80. Berapa lama Anda hidup seperti itu? Saya lama, cukup lama, Om. Udah punya rumah loh? Belum, saya masih ngontrak. Baik, tentu kita semua penasaran nih, ya, STM nggak lulus, masuk tentara pangkatnya keren banget tadi, gaji 18.000, nyambi jadi supir angkot,
masih tinggal di kontrakan, udah menikah, tapi sekarang jadi pengusaha PO Haryanto dengan armada 250 bus. Nah, ini keajaiban. Apa yang terjadi? Kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Pak Haryanto, saya iseng-iseng aja, saya googling gitu, saya ketik 10 besar perusahaan otobus di Indonesia. Ternyata PO Haryanto masuk 10 besar. Nah, sekarang ceritakan bagaimana sampai kemudian Anda bisa jadi pengusaha bus. Ini kan purnawirawan tentara, hidupnya ya maaf ya, bukan tentaranya, tapi keadaan ekonomi sulit. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih ya, sekarang ini kita lihat Anda jadi pengusaha sukses. Dari mana asal mulanya dulu? Jadi gini Om, saya prajurit 2, saya nyopir, prajurit 1, saya nikah dengan istri. Disitulah saya memboyong anak saya. Setelah saya punya anak 1, saya boyong 2, saya harus bisa memberikan kehidupan yang terbaik. Maaf, ini dari Kudus kemana ini? Ke Tangerang Om. Oh, Tangerang. Ya, Oke, terus? boyong. Disitulah nggak ada tempat ini, saya akhirnya ngontrak. Yang tak kontrak itu dulu malah bekas kandang ayam. Malah 1 petak saya kontrak, hanya pas saya punya harta, satu-satunya harta itu dulu jam dinding Om. Jam dinding itu saya lihat waktu. Nah, disitulah akhirnya saya harus mengatur waktu mungkin ya. Saya pulang dinas, saya bekerja, nyopir. Saya dapat uang 10.000, saya kumpulin. Masukin kotak, tiap kumpulin. Akhirnya saya bisa terkumpul, kurang lebih itu saya ada uang 750. Saya beliin angkot kredit. Disitulah mulai berkembang. Lunas saya beli lagi, utang lagi. Ya, akhirnya berkembang. Saya sampai punya angkot itu kalau nggak salah hampir ratusan. Ini dimulai dari angkot ya? Ya. Terus? Mulai kita akhirnya usaha saya melihat prospek angkutan kota ini ke depan akan sulit karena adanya Gojek. Di situ saya berpikir ke depan. Ini kalau nggak tak banting setir, saya akan berhenti usaha saya. Disitulah angkot sebelum ini kita jualin semua. Kita nekat, kita main bis. Jadi saya beli bis itu 5 itu utangan. Ya di situ jatuh bangun. Akhirnya 2004 saya bangun lagi, membuat bis yang eksekutif. 2007 terjadi gejolak BBM naik, kolab. Oh, jatuh lagi nih? Kolab jatuh lagi. Tapi kita nggak semudah itu kita menyerah. Alhamdulillah selesai itu kita bisa bangkit. Sampai sekarang kita punya SPBU, punya rumah makan ada 3. Yang kemarin saya bangun di Solo juga, alhamdulillah di situ ternyata rumah makan ini hasilnya bukan hanya rumah makan aja, dari orang-orang toilet itu juga hasilnya lumayan loh. Iya, hasil toilet itu bisa buat bayar gaji karyawan itu. Wis, mantap. Termasuk saya itu yang masukin itu. Iya. Alhamdulillah, jadi di situlah kita jangan sampai kita ini takut belum belajar udah takut ombak. Oke. Kita harus semangat kita. Ini kan tadi cerita sukses itu kan bukan seketika ya. Ada proses di mana ada jatuh, ada bangun dan sebagainya. Iya. Ketika Anda jatuh, apa yang membuat Anda bisa bangkit kembali? Saya yakin tidak ada orang yang sukses itu tanpa ada ujian dan cobaan. Maaf, ada di agama kita bahwa orang yang tawakal kepadaku kata Allah, sesulit apapun aku urusannya. Oke. Itu yang membuat saya yakin dan yakin. Jangan takut ombak, teman-teman, sebelum kita berlayar. Nah, terakhir ini Pak Haryanto, sampaikan sesuatu untuk anak-anak di Indonesia, terutama anak muda nih, yang sampai hari ini berpikir bahwa kalau aku anaknya orang miskin, selamanya aku akan miskin, nggak bisa sukses.
Itu kan nggak benar kan? Nggak benar, Om. Nah, tolong sampaikan sesuatu supaya mereka semangat. Ya ini untuk adik-adik kita yang dilahirkan dari keluarga nggak mampu, jangan putus asa. Kita tetap semangat dan bekerjalah sesuai dengan ahlinya. Jadi jangan ragu dan jangan mudah putus asa. Kita dilahirkan dari keluarga nggak mampu, belum tentu kita nggak mampu. Ya. Saya yakin, saya bilang justru orang kalau nggak mampu dari awalnya itu malah suksesnya lebih gampang. Karena apa? Kita tekun, berbakti kepada kedua orang tua. Itu yang penting, jangan ditinggalkan. Tetap semangat, jangan ragu. Dan jangan pantang menyerah untuk adik-adik kita yang dari lahir dari keluarga nggak mampu. Yakin Anda akan berhasil nanti. Luar biasa. Terutama kita harus menghargai orang tua. Baik, terima kasih Pak Haryanto untuk inspirasinya. Luar biasa. Ya, itu tadi cerita tentang Pak Haryanto ya. Ini membuktikan bahwa siapapun berhak atas sukses. Jadi ini memberikan semangat kepada siapapun juga.